Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita berjumpa kembali di acara kajian rutin, kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Di dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang betapa pentingnya kita selalu menjaga silaturahmi dan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan larangan kita durhaka dan memutus silaturahmi. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bab ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, babu fadli birri asdiqa'il ab wal bab keutamaan berbuat baik kepada teman bapak atau teman ibu, wal aqarib, dan keutamaan berbuat baik kepada kerabat, waz zaujah, dan berbuat baik kepada temannya istri kita, wasairi man yundabu ikramuhu, dan siapa saja orang-orang yang pantas untuk dihormati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, hukum-hukum yang berkaitan dengan itu, dan bagaimana kita menjalin persaudaraan, menjaga hubungan silaturahmi, dan beliau juga menyebutkan tentang hukum-hukum yang menjalin hubungan sahabat kedua orang tua dan kerabatnya karena adanya hubungan di antara keduanya. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang bab khusus, yaitu keutamaan berbuat baik kepada sahabat, teman bapak kita, teman ibu kita, teman kerabat kita, termasuk mungkin bisa jadi di antara kita ada yang sudah menikah dan kebetulan pasangan kita sudah meninggal dunia. Kita pun berbuat baik kepada mereka, kepada teman pasangan kita. Termasuk juga adalah menghormati orang-orang yang memang pantas untuk dihormati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan sebuah hadis Nabi SAW di awal bab ini. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri an yasila ar-rajulu wudda abihi. Sesungguhnya sebaik-baiknya kebaikan adalah seseorang yang menyambung tali persaudaraan terhadap kenalan baik ayahnya. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari bab ini, maka sesungguhnya di antara hal yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah tidak ada, atau memang termasuk orang tua juga kita masih ada, cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah dengan menyambung tali persaudaraan, menyambung tali pertemanan kepada orang-orang yang memang punya hubungan pertemanan dengan orang tua kita. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ketika meriwayatkan hadis ini dan beliau pun mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar, anna rajulan minal a'rabi, ketika itu ada salah seorang Arab Badu, Arab pedalaman, yang mana laqiyahu bi tariqi Makkah, yang ditemui ketika beliau perjalanan menuju Mekah. Maka di perjalanan dari Madinah menuju Mekah itu, Abdullah bin Umar bertemu dengan orang Arab Badu tersebut. Kemudian fasallama alaihi, kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada orang Arab Badu tersebut.
Kemudian setelah itu wa hamalhu ala himarin kana yarkabuhu. Kemudian Abdullah bin Umar tersebut, ya, beliau ketika itu mengajak naik ke atas keledai yang dikendarainya. Wa atahu imamatan kana ala ra'sihi. Kemudian beliau memberikan sorban yang diikatkan di kepalanya. Ini yang disebut dengan imamah. Sorban yang diikatkan di kepalanya. Kemudian beliau memberikan kepada siapa? Kepada orang Arab Badu tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sahabat Abdullah bin Umar melakukan ini? Karena beliau biasanya setiap perjalanan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, biasanya beliau membawa keledai sebagai kendaraan kedua pengganti unta. Kemudian ia istirahatkan keledai dan ia menaiki unta. Jadi gantian. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh beliau. Nah, pada satu waktu dalam perjalanan menuju Mekah tersebut, maka beliau bertemu dengan seorang Arab Badu. Maka ketika itu beliau mengajak orang Arab Badu tersebut untuk menaiki keledainya. Dan beliau turun dari kendaraannya tersebut. Dan akhirnya beliau menuntun keledai tersebut. Dan beliau mengenakan sorban yang satu-satunya beliau kenakan. Maka diberikanlah sorban tersebut kepada orang Arab Badu tersebut. Kemudian, ya, qala Ibnu Dinar, Abdullah bin Dinar mengatakan, ya, maka beliau mengatakan ketika itu, faqulna lahu, kami katakan kepada Ibnu Umar, aslahakallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan kepadamu. Innahumul a'rab wa hum yardawnal bil yasir. Wahai sahabat Abdullah bin Umar, ini adalah orang Arab pedalaman. Sesungguhnya mereka akan senang walaupun diberi hanya sedikit. Tapi ternyata Abdullah bin Umar ketika itu tidak memberi dengan yang sedikit ini. Faqala Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Umar berkata, inna aba hada kana wudda li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ayah orang Arab Badu ini merupakan teman dekat dari ayah saya, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bersabda, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri silatur rajul ahla wuddi abihi. Sesungguhnya, kata beliau, di antara kebaikan terhadap orang tua adalah seseorang menyambung tali persaudaraan dengan kenalan baik ayahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak seorang sahabat Nabi SAW bernama Abdullah bin Umar. Padahal ini bukan temannya, tapi anak dari teman ayahnya tersebut. Bagaimana kalau beliau bertemu dengan ayahnya? Tentu akan lebih dalam berbuat baik kaitan dengan ini. Wa fi riwayatin an Ibnu Dinar, dalam riwayat lain menurut Abdullah bin Dinar mengatakan, ya, bahwa ya disebutkan dalam riwayat lain annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawwahu alaihi idza malla rukuban rahilah. Kebiasaan Abdullah bin Umar ketika beliau pergi ke Mekah selalu membawa keledai sebagai ganti unta apabila ia merasa jenuh, dan ia biasa apabila ia jenuh mengendarai unta tersebut. Jadi gantian. Kadang naik keledai, kayak naik unta, dua-duanya dibawa oleh beliau. Kemudian wa kana lahu kemudian beliau kata wa imamatun yashuddu biha ra'sahu. Dan beliau juga biasa mengenakan sorban, imamah di kepalanya. Kemudian fabaina huwa yauman ala dzalikal himar idmarra bihi a'rabiyun. Ketika Abdullah bin Umar sedang menaiki keledai tersebut, ternyata lewat seorang Arab Badu ketika itu. Nah, ketika orang Arab Badu itu lewat, faqala alasta fulan ibna fulan, bukankah kamu ini si fulan, anaknya si fulan? Faqala bala, orang Arab Badu tersebut menjawab iya. Fa'atahul himar, kemudian keledai itu diberikan kepada orang tersebut. Faqala lahu ba'du kemudian Abdullah bin Umar berkata, irkab hada, naiki kendaraan ini. Wa atahul imamah, kemudian beliau mengenakan sorban satu-satunya, kemudian pakailah imamah ini. Wa qala usdud biha ra'sak, maka ikatlah kepalamu dengan sorban ini. Faqala lahu ba'du ashabihi, kemudian sebagian sahabatnya berkata, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. A'taita hadzal a'rabi himaran kunta tarawwahu alaihi. Wahai Abdullah bin Umar, engkau memberikan keledai ini kepada orang Arab Badu tersebut, padahal kendaraan ini memang suka engkau pakai karena sebagai ganti ketika kamu
lelah menaiki unta atau unta sudah kelelahan dan lain sebagainya. Maka kenapa kemudian wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak. Kemudian kamu berikan juga kamu berikan juga sorban yang kamu kenakan. Ini adalah yang disampaikan oleh siapa? Oleh orang-orang sahabat Abdullah bin Umar ketika itu. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min abarril birri. Sesungguhnya sebaik-baiknya kebaikan an yasil rajul ahla wuddi abihi. Dia menyambung tali persaudaraan dengan kenalan baik ayahnya. Ba'da'an yuwalliya, setelah ayah kita meninggal dunia. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar. Dan sesungguhnya ayah daripada orang Arab pedalaman ini itu adalah teman dari ayah saya yaitu Umar ibn Khattab. Kemudian rawa hadir riwayat kulluha Muslim. Hadis-hadis ini semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan betapa senang dan bersegeranya para sahabat Nabi SAW dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Tentu ini adalah harus menjadikan suri tauladan buat kita semuanya. Maka kita adalah orang-orang yang terdahulu dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang lambat dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana sahabat Nabi SAW yang dilakukan seperti itu. Kemudian dari hadis ini ada pelajaran penting, bahwa jika ayah atau ibu kita memiliki sahabat, maka muliakanlah dia. Atau kita bertemu dengan para wanita sahabat ibu kita, atau para sahabat ayah kita, maka muliakanlah mereka. Karena perbuatan ini termasuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, cara kita berbuat baik kepada orang tua kita dengan kita menyambung tali persaudaraan sahabat ayah kita, sahabat ibu kita. Kemudian hadis ini juga menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena pintu kebaikan itu sangat luas, tidak terbatas pada ayah atau ibu saja, tetapi mencakup berbuat baik kepada sahabat keduanya. Jika kita berbuat baik kepada mereka, maka hakikatnya kita sesungguhnya berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi adalah hada rahmatullahi wa fadlih. Ini merupakan rahmat Allah dan karunia-Nya kepada kita. Kita tetap bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita walaupun mereka sudah tidak ada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dari hadis ini mendapatkan pelajaran bahwa ternyata berbuat baik bukan hanya kepada temannya, tapi bisa jadi kepada anak teman daripada orang tua kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dan seluruh kaum muslimin termasuk orang-orang berbakti. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Mulia. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah contoh real bagaimana sahabat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Umar melakukan kebaikan ini. Kemudian hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abi Usaid, itu Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun min Bani Salamah. Ketika itu datang seseorang dari Bani Salamah, sebuah kabilah yang ada di kota Madinah. Ketika itu faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ada datang seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya. Dan banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW tidak disebutkan namanya, karena yang jadi pembahasan bukan masalah nama orang tersebut, tapi urgensinya adalah tentang amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian ketika itu kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma min ba'di mautihima. Ya Rasulullah, apakah masih tersisa kebaikan yang bisa aku lakukan kepada kedua orang tua kami ketika kedua orang tua kami sudah tidak ada? Kemudian faqala, Rasul bersabda, na'am, iya. Pertama adalah as-salatu alaihima. Kita membaca kita salat, maksudnya adalah mendoakan kepada kedua orang tua kita. Yang kedua wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun buat kedua orang tua kita.
wa infadu ahdihima, menunaikan janji kedua orang tua kita, mim ba'dihima, setelah mereka tidak ada, wasilaturrahim alladzi la tusalu illa bihima, menyambung tali persaudaraan yang tidak bisa disambung kecuali melalui keduanya, wa ikramus sadiqihima, dan memuliakan sahabat kedua orang tua kita. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbuat baik kepada kedua orang tua itu masih terbuka lebar walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal. Sebagaimana dalam hadis ini, Rasul ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah ada kebaikan yang bisa kami lakukan sebagai anak kepada kedua orang tua kita walaupun kedua orang tua kita sudah tidak ada?" Maka Rasul menjawab, pertama adalah as-salatu alaihima, yaitu salat untuk keduanya. Apa yang dimaksud dengan salat di sini? Maksudnya adalah bukan salat jenazah, karena salat jenazah hanya sekali, dan itu pun memang termasuk bagian daripada berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita meninggal dunia, maka yang pertama adalah kita adalah di antara hal yang harus kita lakukan salat jenazah. Dan yang paling berhak untuk menjadi imam dalam salat jenazah tentu adalah ahli warisnya ketika itu. Maka kita adalah sebagai anak, maka kita melaksanakan salat jenazah untuk siapa? Untuk kedua orang tua kita. Nah, makna salat di sini adalah doa. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat tentang zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Ini wa sholli alaihim. Begitu juga setiap kali ada sedekah yang dibawakan kepadanya, Nabi SAW selalu mendoakan, "Ya Allah, semoga keselamatan tercurah untuk keluarga si fulan." Sebagaimana Abdullah bin Aufa ketika ia membawa sedekah kaumnya kepada Nabi SAW, kemudian Rasul bersabda, "Ya Allah, semoga keselamatan tercurah kepada keluarga Abu Aufa." Beliau mendoakan keselamatan untuk mereka berdua. Yaitu berarti apa? Yaitu berarti sholat di sini adalah, yang dimaksud sholat di sini adalah berdoa untuk kedua orang tua kita. Bisa jadi mana as-sholatu alaihima. Sholat kepada kedua orang tua adalah mendoakan keduanya dengan mendirikan sholat, lalu kita berdoa, "Ya Allah, curahkanlah keselamatan kepada kedua orang tua kita." Biasanya kami di beberapa tempat, biasanya ketika kita setelah ngaji, kemudian kita sholat, dan setelah sholat kita suka dipimpin tentang Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kita mendoakan. Laksanakan sholat. Setelah sholat jangan lupa kita mendoakan kedua orang tua kita. Ini adalah as-salatu alaihima. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, setelah as-salatu alaihima, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Setelah kedua orang tua kita sudah tidak ada, apa yang bisa kita lakukan? Kita pun bisa melakukannya dengan cara memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Itu seseorang memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya dan menunaikan wasiatnya. Makanya doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua menyayangi kami, mengasihi kami ketika kami masih kecil. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaitan dengan berbuat baik kepada orang tua. Satu adalah membaca sholawat, mendoakan. Kemudian yang kedua adalah dengan kita bersolawat, dengan memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Yang ketiga, menunaikan janji kedua orang tua kita. Kemudian berikutnya adalah menjalin tali persaudaraan yang tidak mungkin kecuali dengan keduanya. Ini pernah kita bahas di bab sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah kita pun dianjurkan untuk berbuat baik, memuliakan sahabat daripada teman-teman kedua orang tua kita. Ikramu shadiqihima, kita memuliakan sahabat dari teman-teman kedua orang tua kita. Kemudian juga dalam hadis-hadis lain disebutkan bahwa di antara kebaikan yang bisa kita lakukan setelah orang tua kita tidak ada adalah dengan kita bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Sa'ad bin Ubadah, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna ummi matat, apa tasaddaqu anha?" Ya Rasulullah, ibu saya sudah wafat, bolehkah aku bersedekah atas nama ibu saya? Qala, Rasul menjawab, "Na'am, boleh." Qulta fa ayyus shadaqati afdal? Qala suqyul ma.
Kemudian Rasul ketika itu ditanya, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Maka Rasul menjawab, maka memberi air, memberi minum itu adalah sedekah yang paling utama. Kemudian berikutnya adalah di antara kebaikan yang bisa kita lakukan juga adalah berhaji atas nama kedua orang tua kita. Ini pun termasuk hal yang dibolehkan. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita dari kabilah Juhaina pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat inna ummi nadarat an tahujja wa lam tahujja hatta mata. Ya Rasulullah, ibu saya bernadar untuk berhaji dan sampai ibu saya wafat dia belum sempat berhaji. Apa hujja anha? Ya Rasul, bolehkah aku haji atas nama ibu saya? Qala haji anha. Rasul mengatakan, hajilah atas nama ibumu. Ara'aita law kana ala ummika daynun akunta qadiyatahu. Wahai wanita, apabila ibumu punya hutang, apakah kamu akan membayarkan hutangnya? Kemudian Rasul menyampaikan, uqdu fallahu ahaqqu bil wafa. Maka tunaikanlah hutang tersebut, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilaksanakan. Ini adalah kaitan dengan haji. Begitu juga dari sahabat Abdullah bin Abbas, ketika Rasul mendengar seorang laki-laki berkata, labbaika an syubrumah. Kemudian aku menyambut panggilanmu untuk syubrumah. Kemudian Rasul bertanya ketika itu, man syubrumah? Siapakah syubrumah itu? Qala akhun li au qaribun li. Ya Rasulullah, itu merupakan saudara saya, itu adalah kerabat saya. Kemudian qala hajjatsa an nafsika. Apakah kamu sudah melaksanakan ibadah haji untukmu? Qala la. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, belum ya Rasulullah. Kemudian hujja an nafsika summa hujja an syubrumah. Laksanakan ibadah haji untukmu dulu, kemudian barulah haji untuk syubrumah. Ini di antara kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita kalau orang tua kita sudah tidak ada. Termasuk juga dalam menjalankan ibadah puasa. Ini adalah di antara hal-hal yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Makanya Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, idza mata ibnu Adam, apabila anak cucu Adam meninggal dunia, in qata amaluhu illa min salasin, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Aw waladun salihun yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Memang ada perbedaan para ulama kaitan dengan amal ibadah yang kita lakukan selain sedekah, selain haji, kemudian selain melaksanakan ibadah puasa, apakah amalan-amalan boleh nggak kita meniatkan untuk kedua orang tua kita? Contohnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita niatkan pahala bacaan Al-Quran itu untuk kedua orang tua kita. Apakah boleh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh, karena dikiaskan kepada amal ibadah yang barusan dilakukan. Tapi sebagian lagi mengatakan maka tidak boleh kaitan dengan meniatkan bacaan pahala Al-Quran yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Kenapa? Karena tadi disebutkan apabila anak cucu Adam meninggal dunia terputus seluruh amalnya kecuali 3. Memang di sini ada perbedaan para ulama. Tapi intinya adalah ketika orang tua kita sudah tidak ada, maka yang pertama adalah jangan lupa kita selalu mendoakan keduanya, memintakan ampun untuk keduanya. Kemudian berikutnya adalah tunaikan janji-janji kedua orang tua kita. Kemudian berikutnya adalah yang bisa kita lakukan juga, ini yang disepakati oleh para ulama, jalin tali persaudaraan, jalin tali pertemanan. Kepada siapa? Kepada kerabat orang tua kita. Dan jangan lupa muliakan sahabat daripada teman-teman orang tua kita. Kemudian kita bisa bersedekah, bisa menjalankan ibadah haji dan berpuasa atas nama kedua orang tua kita. Tapi para ulama berbeda pendapat jika dilakukan selain daripada amal ibadah yang barusan disampaikan tersebut. Ini adalah diantara cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Ini adalah bab yang disampaikan dalam bab ini, keutamaan berbuat baik kepada teman bapak dan teman ibu. Kemudian berikutnya adalah di antara keutamaan juga adalah ketika kita berbuat baik kepada teman istri kita yang memang kebetulan sudah wafat, atau tentu adalah teman sahabat suami kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah kisah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan, saya ini tidak memiliki rasa cemburu
kepada istri-istri Nabi SAW yang lain, melebihi kecemburuan saya kepada istri Rasulullah SAW bernama Khadijah radhiyallahu anha. Ini kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu. Wa ma ra'aitu qattun walakin kana yuksiru dzikraha. Kemudian beliau menyampaikan, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, padahal aku tidak pernah berjumpa dengannya. Karena ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasul, maka ketika itu Sayyidah Khadijah sudah wafat terlebih dahulu. Tetapi aku cemburu karena Rasul selalu menyebut-nyebut nama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rubbama dhahaba syad. Terkadang Rasulullah SAW memotong kambing. Kemudian ketika kambing dipotong tersebut, summa yuqatti'uha a'dha'a. Kemudian kambing tersebut memotong menjadi beberapa bagian. Ya. Summa yab'atuha fi sada'iqi Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW dikirimkan kepada kenalan-kenalan Khadijah. Kemudian kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Farubbama qultu lahu." Kadang aku sering berkata kepadanya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah. Ini kecemburuan Sayyidah Aisyah. Seolah-olah di dunia itu tidak ada perempuan lain selain Khadijah radhiyallahu anha. Kaum muslimin rahmatullah Allah. Fayaqul, kemudian Rasul ketika itu bersabda, "Innaha kanat wa kanat wa kana li minha walad." Wahai Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Khadijah itu begini dan begitu, dan dengannya aku dikaruniai anak-anak. Karena kita tahu bahwa putra dan putri Rasulullah SAW semuanya adalah dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, wa in kana la yadbahu syat fayuhdiya fi khalailiha minha ma yasa'uhunna. Kemudian apabila beliau menyembelih kambing, maka beliau memberikan kepada kenalan-kenalan baik Khadijah secukup mereka. Wa fi riwayatin kana idza dhabaha syat. Ketika Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, maka kemudian yaqul, Rasul bersabda, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Tolong bagikan, tolong berikan kepada teman-teman baik Khadijah radhiyallahu anha. Wa fi riwayatin, dalam riwayatin qalat, ya Rasul Sayyidah Aisyah berkata, istadanat Halatu binti Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulullah SAW fa'arafa istidana Khadijah. Halah binti Khuwailid, saudari daripada Khadijah, pernah meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah SAW. Fartaha lidzalika. Kemudian Rasulullah SAW teringat bagaimana cara Khadijah ketika itu meminta izin. Ya, kaitan dengan ini. Kemudian ketika itu faqala, Rasul bersabda, Allahumma Halatu binti Khuwailid. Kemudian Rasulullah SAW ketika terharu dan beliau bersabda, ya Allah, ini adalah Halah binti Khuwailid. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kisah bagaimana kecemburuan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu tentu adalah fitrah manusiawi. Cemburu adalah perasaan jiwa dalam diri seseorang yang ingin memperlakukannya secara khusus daripada orang lain. Karena disebut dengan ghirah, makanya tadi disebutkan ma ghirtu. Saya tidak punya ghirah, saya tidak punya kecemburuan. Karena ia tidak menginginkan orang lain menjadi kekasih orang yang dicintainya. Dan orang yang paling cemburu adalah istri-istri yang dimadu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah istri kesayangan Rasulullah SAW. Beliau tidak mencintai seorang pun sepertinya setelah Khadijah. Beliau sangat mencintai Khadijah karena ia adalah ibu daripada anak-anaknya, kecuali Ibrahim karena ia berasal dari Maryah al-Qibtiyah. Kemudian karena ia yang membantu dan menolong pada awal kenabian, Khadijah membantu Nabi harta kekayaannya dengan yang lain-lainnya tentunya. Harta kekayaan, dukungan moral dan lain sebagainya. Sehingga wajar ketika itu Sayyidah Aisyah selalu cemburu karena Rasul sering menyebut-nyebut keistimewaan daripada Sayyidah Khadijah. Dan Rasulullah SAW sangat merasa teringat kaitan dengan jasa daripada Sayyidah Khadijah. Bukan berarti istri lain tidak punya jasa, enggak. Semuanya punya jasa kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasul selalu mengingat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, di Madinah, apabila beliau menyembelih kambing, maka beliau mengkhususkan beberapa bagian daging untuk sahabat-sahabat Khadijah. Hal ini membuat Aisyah cemburu dan mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah di dunia hanya Khadijah saja. Kenapa engkau tidak ingat juga aku? Aku ini istrimu juga. Mungkin dalam bahasa bebas kita seperti itu. Maka beliau menjawab, sesungguhnya Khadijah itu begini dan begitu. Yaitu ia telah melakukan ini dan itu. Dan beliau menyebutkan sifat-sifat yang sangat baik daripada Sayyidah Khadijah. Dan hanya dengan dialah aku dikaruniai anak.
Karena semua anak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu semuanya dari Khadijah, kecuali salah seorang, yaitu ada Ibrahim radhiyallahu anhu, itu adalah dari Maria al-Qibtiyah yang diserahkan Raja Qibti. Maka semua anak berasal dari Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Khadijah itu begini dan begitu, dan hanya denganlah dia aku dikeluarkan anak daripada Khadijah radhiyallahu anha. Maka dari hadis ini ada satu faidah, ada satu pelajaran penting buat kita semuanya, bahwasanya memuliakan sahabat seseorang sepeninggalnya itu termasuk memuliakannya, dan perbuatan baik terhadapnya, baik itu kedua orang tua, suami istri, sahabat atau kerabat, maka memuliakan sahabat yang telah meninggal termasuk dalam memuliakan orang-orang yang sudah tiada tersebut, termasuk adalah pasangan kita. Di antara hadirin di semuanya di sini mungkin bisa jadi ada yang suaminya sudah wafat, ada yang istrinya sudah wafat, maka di antara berbuat baik adalah memuliakan teman-teman baik, orang-orang yang kita memuliakan teman-teman baik pasangan kita tersebut, termasuk juga adalah memuliakan orang-orang yang dianggap teman daripada orang tua kita. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis terakhir yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini adalah kaitan dengan bab yang disebutkan dalam bab ini adalah kaitan dengan memuliakan orang yang memang layak untuk dimuliakan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali. Aku pernah keluar bersama seorang sahabat bernama Jarir bin Abdullah al-Bajali fi safarin, dalam satu perjalanan. Fakana yakhdumuni, maka ketika dalam perjalanan itu ia selalu melayaniku. Faqultu lahu, kemudian aku berkata kepadanya, la taf'al, janganlah engkau melakukan ini. Faqala, kemudian beliau berkata, inni qad ra'aitul ansar tasna'u bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku melihat sahabat-sahabat Ansar melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an, dengan segala sesuatu. Alaitu ala nafsi alla ashaba ahadan minhum illa khodamtuhu. Maka aku bersumpah pada diriku untuk tidak berkawan dengan sahabat Ansar kecuali aku melayaninya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam bab ini, bab berbuat baik kepada sahabat-sahabat bapak, ibu, kerabat atau istri. Semua sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Kaitan dengan hadis dari Jarir bin Abdullah al-Bajali ini, suatu ketika ia melakukan perjalanan dengan sahabat dari Ansar. Kemudian ia ditanya, bagaimana kamu melayaninya padahal kamu adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan, aku melihat orang-orang Ansar melayani Rasulullah SAW, maka aku berniat untuk tidak bersahabat dengan sahabat Ansar, kecuali aku pun akan melayaninya. Ini cara memuliakan orang yang telah memuliakan Nabi SAW. Memuliakan sahabat seseorang itu sama halnya dengan memuliakan orang tersebut. Menghormati sahabatnya sama halnya dengan menghormatinya. Oleh karena itu sahabat Nabi SAW memuliakan mereka. Oleh karena itu sahabat radhiyallahu anhum memuliakan mereka sebagai tanda ia memuliakan Rasul SAW. Maka di antara cara kita mencintai Rasul, mencintai orang-orang yang mencintai Rasul SAW. Termasuk adalah kalau kita senang dengan guru kita, kita memuliakan guru kita ketika guru kita sudah tidak ada. Salah satu caranya adalah dengan memuliakan teman daripada guru-guru kita. Ini bagian daripada memuliakan guru-guru kita. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Bab ini adalah bab yang berbicara tentang kasih sayang Allah kepada kita. Kemuliaan Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satunya adalah kita tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada, maka kita tetap bisa berbuat baik kepada mereka. Salah satunya adalah dengan memuliakan, berbuat baik kepada teman kedua orang tua kita. Ketika kita punya pasangan, tentu kita merasa kehilangan dengan pasangan kita. Maka cara kita berbuat baik kepada pasangan kita adalah dengan cara kita memuliakan teman-teman dari pasangan kita. Termasuk juga adalah memuliakan orang yang layak untuk dihormati. Maka di sini sebuah kisah bagaimana Jarir bin Abdullah, beliau selalu memuliakan sahabat-sahabat Nabi SAW, orang-orang Ansar, karena beliau tahu bagaimana sahabat-sahabat Ansar selalu memuliakan Rasul SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita anak-anak yang soleh dan solihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi anak-anak yang selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua kita.
Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila qawmit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.